Banyak sales yang gagal karena kebanyakan ngomong. Loh, bukannya kalau sales itu kalau jualan tuh harus ngomong ya? Bener, ya. Tapi kalau kebanyakan ngomongnya nggak tepat sasaran, dan ngomongnya itu nggak berkualitas, itu bisa bikin konsumennya kabur, bosan, dan pada akhirnya nggak jadi beli sama lu. Dan di video kali ini, gue akan bahas gimana caranya kita menerapkan public speaking yang oke, keren. Tentunya bukan dengan kebanyakan ngomong, supaya konsumen itu mau beli sama kita. Oke, so stay tune, nonton video ini sampai beres supaya lu bisa dapetin manfaatnya. Kita mulai. Di video kali ini gue akan mencoba ya menerangkan secara cepat aja, secara simple dan efektif supaya lu langsung bisa menerapkan cara jualan yang keren, efektif, menggunakan public speaking supaya konsumen mau langsung beli sama lu. Gue akan bagi ke dalam 4 bab. Yang pertama adalah teori dari public speaking. Yang kedua adalah teori kalau jualan itu harus bagaimana, ya. Terus yang ketiga, cara menerapkannya ke dalam menjual barang mahal. Dan gua akan kasih contoh kalau kita jualan keran yang mahal. Yang keempat adalah kalau kita menjual barang murah. Dan contohnya, studi kasusnya adalah menjual keran yang murah. Kita mulai. So, teman-teman, untuk bisa ngomong yang berkualitas ya, ngomong yang efektif dan keren, lu harus punya informasi yang bisa dan disukai oleh customer kita atau calon customer kita. Kalau kita ngomong yang sok keren doang, ya misalnya lu ngomong seputar menggunakan bahasa tubuh, menggunakan intonasi, menggunakan kata-kata yang bagus gitu ya, dan kata-kata yang sifat eskalasi, ya konsumen bisa jadi nggak tertarik. Kenapa? Karena informasi nggak dibutuhkan. So, untuk bisa konsumen mau dengerin kita, maka informasi juga harus berguna untuk mereka. Jadi, kita pertama-tama harus men-setup mindset bahwa kita ngomong ini untuk kepentingan mereka. Setup mindset di lu juga ya. Otak kita tuh harus seperti dokter ya. Diri lu harus seperti dokter yang menyembuhkan penyakit, bukan seperti tukang obat yang mana ngecap nggak jelas, ngomongin fitur-fitur, ngomongin fungsi-fungsi yang belum tentu konsumen tersebut butuh sama hal yang lu sampaikan barusan. Oke? Jadi bisa jadi ngomongan kita simple, singkat, cuman ketika informasi memang dibutuhkan, maka konsumen langsung tertarik. Jadi nggak usah banyak ngomong, langsung closing. Nah, misalnya gini teman-teman ya, public speaking sesimpel ya, bukan ngomong yang like motivator, no. Tapi lu kasih informasi nih, bro, lu pengen tahu nggak kapan Bitcoin bakal naik? Wah, apa tuh? Kapan tuh? Nah, gitu kan ya, langsung tertarik orangnya. Langsung, lu invest di gue 50 juta, garansinya 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu Bitcoin nggak naik, gue balikin dan gue tambahin bunga 10%. Udah, gitu aja. Sesimpel itu. Langsung biasanya sih tertarik ya. Makanya money game kan langsung closing ya. Kagak pakai banyak ngomong. Bener nggak? Atau mungkin yang judi-judi online itu menawarkan penawaran-penawaran eksklusif ya, spesial yang membuat omongannya dikit aja, tapi orang langsung tertarik. Ya, itu yang disebut dengan informasi bermanfaat tanpa harus banyak ngomong. Nah, untuk bisa mewujudkan hal demikian, maka hal pertama ya, kalau dalam public speaking, ya ini kan cerita lu lagi komunikasi sama orang, maka skill yang harus dimiliki pertama-tama adalah active listening. Yep, active listening ya. Tujuannya apa? Untuk bangun koneksi, bukan cuma ngomong doang, bukan cuma presentasi. Dalam active listening, ini public speaking ya, lu akan banyak nanya, menggali kebutuhan, ya. Lu akan menanggapi konsumen, ya, keluhannya dengan memberikan bahasa-bahasa tubuh yang sifatnya responsif, seperti ngangguk, ketawa, memberikan respon kecil-kecil lah. Oh gitu, oh iya, wah bisa gitu ya. Nah, itu contoh-contoh active listening. Prinsip active listening yang berikutnya adalah batasi bicara itu maksimal 40%, ya. Jadi dalam durasi misalnya lu ngomong nih 10 menit. Jadi 4 menitnya lu pakai buat nanya, merespon, dan 6 menitnya biarkan konsumennya yang banyak ngomong, bercerita keluh kesahnya seperti apa, ya. Dan ketika mereka bercerita, make sure hindari interupsi ya, karena interupsi itu bisa bikin konsumennya lupa. Kecuali ya, lu mau interupsi untuk melengkapi sebuah cerita kalimat ya, atau mungkin dia lupa kata-katanya, atau mungkin menambahkan kisah lu pribadi dan meminta tanggapan dia gitu, tapi masih nyambung nih sama dia punya curhat sebelumnya ya. Itu yang disebut dengan active listening ya. Mungkin kalau yang interupsi itu misalnya gini nih ya, konsumen cerita, iya ya, waktu itu gua tuh pakai kerannya masa baru juga 2 minggu udah langsung bocor, parah banget sih, itu merek A tuh nggak bener ya. Terus lu nanggepin, bener pak, saya juga ngalamin tuh, merek A tuh gak bener banget. Aduh, kenapa ya bisa gitu ya? Menurut Bapak gimana? Iya, kenapa ya? Itu salesnya jualannya terlalu over promise sih.
masa jualannya katanya bisa 5 tahun harganya cuma 5.000 misalnya gitu ya. Itu benar-benar ngaco. Iya Pak, bener Pak. Salesnya sepengalaman saya dia juga kalau jualan barang lain juga begitu, asal ngecap aja lah, udah mah suka pinjam duit tapi nggak pernah balikin. Bapak ada pengalaman lain Pak sama sales itu? Nah itu jadi lu boleh berinterupsi tapi nyambung sama cerita si konsumen sebelumnya ya, jadi jangan lu malah belok gitu. Itu jadi mematahkan cerita dan itu bukan prinsip dari active listening. Oke? Masih di bab 1 ya, jadi di teori yang kedua adalah kita akan menggunakan storytelling dan menggunakan banyak narasi dalam menjelaskan sesuatu. Jadi kalau kita jelasin produk, fungsi produk, Pak, keran ini memiliki fungsi anti karat, bisa diputar ke kanan sebanyak 3 kali, dan keran ini memiliki bulatan skrup yang jumlahnya ada 20, misalnya gitu. Itu nggak menarik teman-teman ya. Tapi kalau lu menerangkannya dengan cerita, Pak, keran ini memiliki fungsi anti karat. Jadi itu kemarin ya, saya kan beli keran A, masa baru sebentar udah karatan, terus kerannya bolong gitu. Ih, nyebelin banget. Jadi kan saya mesti pasang lagi ya. Jadi saya pakai keran ini, ada anti karatnya. Jadi kita nggak takut nih kerannya bolong. Wih, bolong tuh nyaramin banget deh. Nah, lu menggunakan emosi-emosi di situ. Selipin what you feel about. Keran anti karat itu memiliki peran seperti apa sih di hidup lu gitu ya? Mengimprove sesuatu apa sih? Ya, memberikan inovasi apa sih? Nah, lu ceritain apa perasaan lu terhadap fungsi demikian. Nah, begitupun kalau kerannya bisa diputar 3 kali ke kanan ya. Lu ceritain nih, iya Pak, jadi kalau selama itu saya muter kan kalau terlalu banyak ya. Misalnya muternya harus kayak terlalu banyak nih, nggak ada kayak patokannya gitu kan, kayak seperti jarum jam gitu. Itu kadang-kadang saya jadi kebablasan, jadi suka dol, makanya kerannya cepat rusak. Nah, dengan adanya putaran cuma 3 kali, itu kita bisa langsung setup tuh lubangnya mau kecil, sedang, atau gede keluarnya. Dan itu membuat kita punya batasan sehingga muternya tuh nggak terlalu panjang. Apalagi kalau kita kondisi buru-buru ya. Wih, itu seringkali tuh rurit gitu kan, bisa ngedol tuh kerannya lama-lama rusak gitu ya. Jadi si bukaan kerannya sama tutupnya itu nggak sinkron sama dalamnya. Jadi kita membuka tapi si kondisi masih nutup. Itu nggak bagus. Contohnya begitu teman-teman ya. Atau tadi ngomongin drat. Dratnya tadi kan gue bilang udah 20 ya. Nah, jadi Bapak, kalau misal dratnya cuma tipis, itu cepat banget si kerannya dol. Dengan adanya drat yang banyak, itu tuh kita bisa ngunci kerannya sampai ke dalam. Kan enak ya kalau bisa ngunci sampai ke dalam. Artinya ngeplak gitu ya. Udah gitu airnya pure, bisa masuk ke dalam keran semua tanpa takut bocor dari tembok, misalnya gitu. Ya, itu contoh storytelling. Masih di bab 1 ya. Jadi kalau kita mau menggunakan public speaking, berarti perbanyaklah bahasa tubuh untuk bercerita. Ya. Ekspresi gunain, lalu juga intonasi, gunain juga antusiasme ya, sehingga energi lu bisa keluar bersama dengan gerakan kita ya. Ekspresi, cerita. Gunain juga kata-kata yang luar biasa seperti misalnya, Pak, ini keren awesome banget loh gitu ya. Pak, this keran is really good ya. Gunain kata-kata bahasa tubuh, intonasi, suara, sehingga penjelasan lu bakal lebih terasa antusias, bakal terasa menarik, dan itu membuat konsumennya pengen dengerin terus sampai akhir ya. Terus juga kata-katanya tuh pilih yang simple, efektif, dan orang tuh langsung paham ya. Kalau lu pakai kata-kata yang terlalu panjang, nanti orang keburu ngelamun. Dan ketika lu ngomong 1-2 kalimat, tanyain balik ke dia. Lakukan yang namanya test the water. Kalau si konsumen yang nggak ditanya balik, lu kebanyakan ngomong, dia bisa bengong dan dia nggak ngerti lu ngomongin apa, keburu ngelamun gitu atau keburu bengong ya. Next, teori masih dengan teori public speaking ya, make sure lu memberikan framing, dan framing ini bisa bentuknya pertanyaan-pertanyaan provokatif. Pak, tahu nggak sih kalau keran seperti ini ya, kalau Bapak beli sekarang ini Bapak nggak akan rugi, kok bisa? Nah gitu, jadi pertanyaan provokatif. Terus berikan juga rasa urgensi, Pak, kenapa sih Bapak harus pakai keran ini sekarang ya, kenapa sih Bapak keran ini nggak boleh ditunda-tunda gitu. Terus ya udah, bikin rasa urgensi, dan make sure setelah lu memberikan rasa urgensi seperti itu, lu juga bisa lanjut ke pertanyaan yang namanya open-ended question. Pak, sejauh ini tantangan terbesarnya apa Pak? Kenapa Bapak masih nunda-nunda sih beli kerannya? Kenapa nggak sekarang? Kenapa harus nanti? Kenapa harus nanya istri dulu? Kalau nanti istri Pak udah merasakan air tuh mati, keran tuh rusak, air nggak keluar, Bapak akan jauh lebih cemas loh Pak. Ketimbang Bapak beli keran ini sekarang, langsung ganti, dan istri bakal senyum terus-terusan. Dia nggak tahu sih impactnya seperti apa. Jadi Pak, kalau Bapak sudah tahu nih kenyataan seperti ini, kenapa Bapak masih nunda sih? Nah gitu ya, lo bisa menyadarkan dia ya, dan sekali-kali lo juga bisa berikan humor. Nah, teknik yang keenam, lo juga bisa berikan humor seperti misalnya, Bapak jangan-jangan susis ya, suami takut istri ya, bercandain aja ya. Bisa loh ini, tapi kita lihat juga apakah jokes ini masuk, apakah dia tipikal orang yang serius. Takutnya kalau dia orang yang serius, kasih jokes
jokes kayak sosis gitu kan, baper ya. Nah, jadi it's good untuk kasih jokes, tapi ya lihat dulu orangnya ya. Atau kita bisa lempar jokesnya nama, wih bapak, oh bapak namanya Audi ya, wah pantesan bapak tuh cakep ya kayak mobil Audi ya, kan Audi tuh banyak disukain orang, cakep soalnya, bapak tuh namanya Audi pantesan cakep orang, itu misalnya. Oke, dan terakhir terkait dengan teknik public speaking, lu bisa memberikan yang namanya social proof, berikan bukti. Berapa banyak orang yang sudah pernah pakai, testimoni, ya, kesan-kesan dari orang-orang yang pernah pakai. Nggak apa-apa, kadang-kadang ada negatifnya. Misalnya, ya, keran ini memang agak mahal sih. Tapi ya, dibandingkan fungsinya yang oke, fitur-fiturnya yang bagus, membuat saya nggak usah ganti-ganti keran. Dan itu sangat membantu hidup saya. Itu boleh ya, testimoni juga tuh. Nah, itulah 7 hal yang bisa kita pakai dalam public speaking untuk jualan. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana caranya untuk kita tuh ngomong berkualitas ya? Kan memang secara teori kayaknya tadi, oke, gue paham. Public speaking harus begini. Nah, tapi kan omongan kita tuh harus berkualitas. Seperti yang gue bilang di awal, kalau kita memberikan informasi yang menurut konsumen itu nggak mengenai hot buttonnya, mengenai keinginannya, mengenai masalahnya, mereka nggak akan mau dengar. Evenly kita ngomongnya seperti motivator terkenal lah ya. Semangat, berenergi, udah pakai senyuman. Iya, kalau informasinya nggak bermanfaat, nggak memecahkan masalah dari konsumennya, ya dia nggak mau dengar. Maka hal yang pertama kali lu harus lakuin adalah yang namanya pre-call research. Artinya lu melakukan riset pasar. Ya, apa yang mesti di riset? Lu coba cari yang namanya customer persona. Ini barang ini cocoknya untuk dipakai konsumen seperti apa, ya. Terus behaviornya seperti apa? Mungkin pekerjaannya seperti apa? Lalu tantangan mereka sejauh ini apa, ya? Dan untuk menemukan hal tersebut, gue memberikan suggest ya sama teman-teman sales semua, itu bisa nanya sama senior, ya. Jadi kalau nanya senior itu bukan untuk dihormatin ya, tapi ditanya. Setelah kita mendapatkan pelajaran dari dia, baru kita hormatin mereka gitu. Wah, bro, respect bro sama lu sebagai senior. Karena mereka berbagi pengalaman sama kita ya. Jadi senior di sini bukan karena sudah lama, tapi karena mereka sudah berpengalaman dan men-sharingkan pengalaman mereka sama kita, sehingga kita tuh nggak usah melewati lubang yang sama. Itulah disebut dengan senior ya. Jadi lu bisa tanya senior. Senior di sini bisa sama sales yang udah lama, atau mungkin sama supervisor, atau mungkin sama purchasing manager yang kenapa lu beli barang ini? Kenapa? Fungsinya apa sih? Kenapa barang ini bisa membantu konsumen dengan lebih baik sih, ya? Terus tantangan terbesarnya apa sih? Ya lu tanyain lah sama mereka. Atau kalau misalnya lu merasa ya resources mereka itu terbatas atau kurang, atau maybe lu masih penasaran selain pengalaman mereka tuh kira-kira apa lagi ya yang membuat konsumen mau memakai barang ini. Nah, lu coba cek tuh keluhan-keluhan konsumen sejauh ini tuh dari apa aja. Lu bisa cek dari Google Trends, ya, Google Trends, juga bisa cek dari forum seperti Reddit, REDDIT, atau Kaskus, baca-baca aja sejauh ini kalau masang keran tuh kendalanya apa sih, ya. Atau lu juga bisa baca ulasan kompetitor di marketplace ya. Coba cari sebuah barang keran ya, tapi bintangnya tuh di bawah 4. Biasanya tuh yang bintangnya 3, 2 itu ada keluhan-keluhan yang bisa lu jadikan sebagai copywriting atau pas penjelasan gimana caranya barang lu ini bisa menjawab keluhan-keluhan tersebut. Itu jadi tepat sasaran. Nah, setelah lu punya research, nextnya adalah ini yang kedua ya. Lu bisa cari konsumen sesuai dengan plan di awal ya. Konsumen lu siapa? Tadi kan sudah jelas tuh. Nah, terus ketika datang ke mereka ya, langsung nih, hai bapak, aku dari keran Samuel misalnya ya, keran Samuel. Pak, sejauh ini bapak pernah ngalamin masalah keran bocor nggak sih? Baru pakai bentar tapi sudah bocor. Begitu ya. Jadi ucapin selamat siang, langsung bacain masalahnya, dan masalahnya ini tepat sasaran banget karena lu udah research ya. Jadi kalau misalnya lu datang dengan pertanyaan terlalu general, kadang-kadang orang tuh ini malas jawab karena mereka udah banyak masalah. Mungkin lagi rame konsumen, lagi tokonya berantakan ya, harus banyak yang diurus. Kalau kita pertanyaan terlalu basic, kadang-kadang mereka mesti ngejelasin dari awal, itu malas ya. Dan itu membuat sama sales tuh, sama aja lah sama sales lain. Cuma nadu keren, nadu ramah doang, ngapain? Jadi kalau lu bisa kasih informasi yang sifatnya langsung direct ya, spesifik, nah, itu membuat konsumennya langsung, oh ini beda salesnya ya. Pak, bapak kesel nggak sih keran tuh baru pasang dikit-dikit bocor, dikit-dikit bolong, dikit-dikit udah rusak. Aduh, itu ngeselin sih pak. Makanya pak, pakai keran saya langsung direct selling boleh juga, selama lu udah tahu hot button konsumennya apa ya. Riset sih jawabannya gitu. Oke? Dan sekarang kita langsung masuk ke bab 3, cara implementasi kalau jual kerannya mahal.
Oke, di bab ketiga ini contoh kasusnya adalah misalnya lu mau jualan ke seorang kontraktor, ya, dan lu pengen menjual keran yang mahal, ya anggap aja harganya 100.000 deh, ya 100.000, dan ini masih sifatnya harga modal lagi. Jadi kalau anggap aja si kontraktor ini bisa menjual harganya 1 juta rupiah dengan harga modal dari lu 700.000 rupiah, ya tentunya keran harga segitu sih udah pasti bagus lah ya. Oke. Nah, teori yang akan gue pakai selain public speaking, ada yang namanya spin selling. Bagaimana lu mencari resource masalah terlebih dahulu, akhirnya lu mengarahkan kepada solving problemnya dengan keran yang lu bawa nih, yang lu punya. Ya, langsung kita praktek. Anggap aja lu langsung ketemu kontraktornya. Halo Pak, saya dari Keran Samuel nih Pak. Jadi, so far Bapak ada kendala apa nih Pak dengan keran-keran sebelumnya? Oh nggak ada, saya santai-santai aja. Oh iya Pak, masa sih? Ya udah bagus nih Pak kalau nggak ada yang santai. Pak, so far kalau ngomongin soal keran nih Pak ya, Bapak suka ada yang nanya nggak keran-keran mahal kayak gimana gitu? Pengen yang fungsinya banyak atau mungkin yang pengen tahan lama, durasinya nggak ganti-ganti misalnya gitu ya, lifetime lah. Ada nggak Pak yang suka nanya gitu Pak? Nggak ada sih. Oh iya Pak, masa sih? Kalau sepengalaman saya nih, biasanya kontraktor suka banyak yang nanya, cuman lupa aja gitu. Coba ingat-ingat Pak, siapa tahu nih Bapak suka ada yang nanya gitu kan. Maybe sometimes ada sih, tapi ya jarang sih. Oke, nggak apa-apa Pak, it's okay. Yang penting kan ada yang nanya ya. Nah, terus anggap aja nih, yang nanya tuh sebenarnya kenapa sih mereka nanya? Jadi kalau pengalaman saya nih Pak, mereka tuh nanya sebenarnya ada keluhan, ada masalah. Cuman mungkin baru keinget di saat itu, makanya mereka baru nanya. Nah, Bapak nih, ya mungkin di antara semua konsumen, sebenarnya mungkin ada juga nih konsumen yang mungkin butuh, tapi nggak ngerti kenapa mereka butuh keran yang mahal. Oke, nggak apa-apa Pak, it's okay ya. Saya mah cuman mau sharing aja Pak. Jadi saya punya keran Samuel ya, harganya 700.000. Santai Pak, jangan loncat dulu. Ya. Ini kita spin off ya, spin off. Kita sudah masuk ke spin selling nih. Santai Pak ya, jadi jangan loncat dulu ya. Saya tahu ini mahal, but this function is really good. Jadi Pak, ini ada karatnya, dratnya banyak, putarannya begini. Jadi fungsi drat ini bisa ngelock atau masukin ke fittingnya tuh bisa sampai dalam Pak. Jadi nggak takut bocor. Di sini Bapak paham nggak maksud saya Pak? Jadi kita tes water ya. Jadi jangan ngomong terus. Takutnya dia keburu ngelamun. Oke, paham. Ya, terus yang berikutnya Pak, kita juga punya ini ya, keran. Putarannya 3. Jadi kita nggak takut. Nah, select lah. Dia kan biasanya kalau putarannya terlalu lancar gitu kan bisa ini ya Pak ya. Kalau orang yang buru-buru bisa nge-select tuh. Nah, dengan adanya patah-patah begini, itu tuh lebih terarah. Jadi even kita buru-buru, kita langsung nyadar, ini lubang kecil, lubang sedang, lubang gede, misalnya gitu ya. Dan juga ini ada anti karat, jadi nggak takut kerannya bolong Pak. Kan masalah orang gitu ya, bukan masalah beli keran kadang-kadang, tapi masalah manggil tukang, masangnya lama, udah mah ngurus tukangnya susah, itu sangat ngeselin Pak. Ya jadi ujungnya bisa lebih mahal bayar tukang ketimbang ganti keran doang. Itu sih. Ini keran Samuel nih. Nah gitu. Itu contohnya dari kalau kita melakukan penjualan untuk yang mahal. By the way, kenapa gua ngomongnya keran ya? Karena ini pengalaman gue pribadi ya. Karena kan gua bekerja di distributor bahan bangunan dan kebetulan keran itu salah satu hal yang paling sering kita tawarin ke toko ya. Makanya gue ngomonginnya keran nih. Mungkin lu aneh kali dia orang kenapa ngomongin keran gitu kan, kau nggak kopi atau mungkin sepatu gitu. Ya prinsipnya sama aja sih. Ya prinsipnya sama aja. Dan kita bisa memodel dari omongan keran ini. Kita kalau terapin di sepatu seperti apa, terapin di kopi seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke kerannya murah. What should we do ya? Sekarang kalau kerannya murah gimana nih? Oke, tentunya dengan public speaking, active listening dan sebagainya, lu dari riset juga. Ya sudah, ini kita skip aja. Tapi kita langsung ke lapangan. Dan di lapangan, kalau kerannya murah, lo bisa ngomong, oke Pak, ini kerannya murah Pak. Ya, saya paham sih, keran murah itu kan ini cukup bersaing ya, dan kompetitor juga banyak ya. Nah, terserah Bapak mau pilih siapa. Tapi kalau di kita, just for your information aja, karena kita punya garansinya 2 tahun. Ya, terus Bapak kalau ada kerusakan, kita langsung tuker aja, tuker baru gitu kan. Dan tentunya so far sih saya di kantor adalah best selling performance ya. Yang artinya Pak, saya tuh orang yang fast respon. Ya karena untuk dapetin prestasi seperti itu nggak gampang sih. Kita harus fast respon, kita harus cepat pelayanannya. Kalau nggak, wah langsung sih di-cut ya. Makanya Pak, sama saya mah tenang aja Pak. Saya mah pasti oke lah servisnya lah. Sales lain terserah Pak. Bapak boleh nilai lah saya gimana. Nanti Bapak cobain dulu Pak. Cobain dikit dulu aja sama saya. Pelayanannya seperti apa. Cobain servis perusahaan kita seperti apa. Bandingin sama yang lain. Ya, nanti kalau Bapak merasa puas, silahkan order lagi. Tapi kalau nggak puas, nggak apa-apa. Ya,
langsung ke landing yang lain. Tapi saya benar-benar nggak puas sih Pak kalau Bapak nggak jawabin saya. Nah, gitu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman lakuin kalau jualnya murah. Karena jual murah itu dasarnya bisa aja kamu lebih mahal sedikit atau lebih murah beneran. Ya udah, harganya mungkin nggak beda jauh. Tapi yang kita jual mungkin kita harus beralih ke persona Anda ya. Service dari perusahaannya gimana. Terus mungkin kalian punya upselling barang lain yang mana Bapak nggak usah kemana-mana. Cukup di saya aja. Saya selain keran tuh saya punya pipa, saya punya fitting, ya saya juga punya toren. Kan repot ya Pak ya kalau banyak-banyak supplier ya kan pusing Pak. Ya udah sama saya aja lah. Satu untuk semua. Salah. Semua untuk satu ya, CTV ya. Gitu. Ya segitu teman-teman. Semoga tipsnya bisa bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan membahas tentang public speaking yang kita bisa implementasikan di cara bangun relationship, cara jualan, negosiasi, selling, networking, jual diri, personal branding, dan sebagainya, teman-teman boleh subscribe channel Mentor Public Speaking ya. Ini channel pas banget untuk kita belajar ilmu komunikasi yang mana ini bisa membuat diri kita lebih happy, lebih bahagia, dan lebih punya banyak teman pada akhirnya, dan lebih mudah jualan juga ya. So, sampai jumpa di video berikutnya dan stay awesome with public speaking.